Skenario Ferdi Sambo terbongkar. Novel PA212, benar kata Habib Rizik, negara ini darurat kebohongan. Nah, ini negara kata Habib Rizik benar, bahwa yang dengar bahwa negara ini darurat kebohongan. Ternyata nggak sampai lama Habib Rizik ngomong ini darurat kebohongan, betul-betul dibuka kebohongan yang berantai-rantai, kebohongan akbar, kebohongan yang sampai melipatkan institusi negara yang penting. Komnas HAM bohong, Kompolnas bohong, kepolisian institusinya bohong. Begitu juga negara ini didukung dengan banyak kebohongan. Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Padahal nggak ada tembak-menembak, nggak ada pelecehan. Nah, cangkemmu itu, videomu itu dilihat sama anakmu, dilihat sama istrimu, dilihat sama mertuamu, dilihat sama putumu, dilihat sama dirimu sendiri. Coba, taruh mana harga dirimu? Punya kamu harga diri? Nah, apa mereka pikir Allah itu tidur? Allah tidak tahu. Di akhir ayatnya Allah katakan, Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengungkapkan, Allah menyingkap, Allah mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Akhirnya ketahuan, saudara, apa masalahnya dan siapa yang melakukan pembunuhannya. Kebohongan-kebohongan itu harus segera dituntaskan. Ditutup, buzzer-buzzer harus dibubarkan, karena buzzer-buzzer telah menyampaikan berita bohong. Kebenaran masih bisa bercokol di negara Indonesia ini. Kami yakin Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi Pancasila, dan Indonesia, mayoritas Indonesia ini masih menjunjung nilai-nilai agama dan masih melawan kebiadaban daripada aksi-aksi biadab, karena aksi biadab itu adalah aksi yang boleh dikatakan aksi-aksi daripada yang biasa dilakukan oleh para komunis yang Kasus kematian Brigadir J ternyata mendapat perhatian khusus dari PLT Wakil Ketua Umum PA212. Novel Bamukmin, dalam hal ini ia menyesalkan Irjen Ferdi Sambo tega menghabisi anak buahnya sendiri, bahkan sempat membohongi publik soal kronologi tewasnya Brigadir J. Novel merasa apa yang dikatakan Habib Rizik siap terbukti adanya. Menurutnya, kebohongan Ferdi adalah salah satu kasus di antara banyak lainnya. Menurut Novel, terungkapnya rekayasa Ferdi sekaligus membongkar bobroknya sejumlah lembaga. Tak ayal, ia menilai Indonesia tengah mendalami darurat kebohongan. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab bebas bersyarat pada 20 Juli 2022. Setelah bebas, ia kembali menggaungkan evolusi akhlak. Hal itu berkaitan dengan kondisi negara yang darurat kebohongan. Untuk diketahui, Brigadir Joshua tewas di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo. Polisi menyebut Brigadir Joshua tewas dalam baku tembak dengan Baradae yang dipicu pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo. Demikian pandangan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman B. Panto, dalam video diunggah di kanal YouTube Kori Official pada Rabu 20 Juli 2022. Alasannya adalah karena segala hal yang berhubungan dengan kasus kematian Brigadir Joshua itu sudah jelas. Polisi pun juga sudah bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau memang sudah tahu pelaku pembunuhan, kenapa polisi masih belum juga mengungkapkannya ke publik? Akan tetapi, Soleman mengingatkan bahwa kasus kematian Brigadir Joshua itu sudah menjadi sorotan publik. Menurutnya, yang diinginkan publik saat ini adalah keterbukaan dan profesionalisme Polri dalam mengusut kasus itu. Salah satunya adalah mengumumkan pelaku pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka. Bagi Soleman, siapapun pelakunya sama sekali tidak akan merugikan Polri secara kelembagaan, meski jika nantinya pelaku pembunuhan itu adalah anggota Polri sekalipun. Ia meyakini publik sampai saat ini masih mempercayai Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Karena itu, sambungnya, sejatinya sangat tidak perlu Polri berlama-lama menghitung-hitung. Komarudin Simanjuntak membeberkan fakta baru di mana ia mengungkapkan alasan adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Komarudin mengatakan ancaman pembunuhan itu dilakukan oleh Scott Lama yang juga merupakan ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Dirinya mengungkapkan alasan adanya ancaman pembunuhan itu lantaran Brigadir J merupakan polisi yang berprestasi dan disayangi oleh Ferdi Sambo beserta istri Putri Candrawati.
Komarudin pun mengatakan bukti sayangnya Ferdi Sambo dan Putri adalah ketika adik Brigadir J yang juga anggota polisi dipanggil oleh mereka untuk diberi hadiah. Selain itu, kata Komarudin, Ferdi Sambo dan Putri menjanjikan untuk mengurus kepindahan adik Brigadir J dari pelayanan markas kepolisian Negara Republik Indonesia ke Jambi. Update terus tewasnya Brigadir J Putri Chandrawati, berteriak dan panggil Baradae hingga hilangnya organ Brigadir J. Fakta terbaru terkait tewasnya Brigadir J adalah adanya teriakan dari Putri Chandrawati dan memanggil Barada Richard Eliezer alias Baradae. Teriakan ini terjadi saat Putri Chandrawati beserta Baradae, Brigadir J dan ajudan lainnya tiba di rumah dinas. Dikutip dari Tribun News, Baradae langsung naik ke lantai 2 untuk membersihkan diri ketika telah sampai di rumah dinas. Sementara ajudan Ferdi Sambo yang lain bernama Ricky menuju ke ruangan lain yang berada di lantai dasar. Kemudian, Baradae mendengar adanya suara teriakan Putri Chandrawati dari dalam kamarnya yang berada di lantai dasar. Kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan penghentian laporan itu karena kliennya telah meninggal. Karena itu, sesuai pasal 77 KUHP, maka penyidikan terhadap kasusnya harus segera berhenti. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari Irjen Ferdi Sambo saat menjadi Kadifropam pada 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Laporan menjadi modal bagi tim penyidik Polres Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP terhadap jenazah Brigadir J yang berlumuran darah tergeletak begitu saja. Pemeriksaan para saksi juga telah dilakukan terhadap 4 orang. Mereka adalah R, K, Baradae, dan Ibu Kadifropam Polri Putri Ferdi Sambo. Hasil pemeriksaan saksi diketahui rumah itu adalah rumah singgah yang digunakan selama ini selama pandemi untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes PCR. Selang seminggu, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengambil alih perkara baku tembak Brigadir J dengan Baradae di rumah Kadifropam Polri Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Perkara yang menyidik kejadian 8 Juli 2022 ini sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Polres Jaksel juga masih dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Sementara Bareskrim Polri juga turut memberikan asistensi. Dedi menerangkan penyidikan ini terkait perbuatan cabul dan pengancaman. Dugaan itu sesuai dengan pasal 335 dan 289 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.